Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam pagi menjelang siang ini Allah takdirkan kita untuk mendengarkan presentasi dari Ustazah Hayatul Khairi yang mana beliau akan menyampaikan tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Direktur Mutiara Hati Islamic School Ustadz Jasmawardi SHI, yang sama-sama kita hormati Ustazah Kepala Sekolah mulai dari TK, SD dan SMP di lingkungan Mutiara Hati Islamic School Payakumbuh, dan yang sama-sama kita hormati Ustadz dan Ustazah yang berkenan hadir dalam kesempatan kali ini. Baiklah, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah Yesti Nur Hamidah SPDI. Kepada Ustazah dipersilahkan. Sini. Ini mic-nya. Ya, kita ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kusyitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa minkum an yastaqim
وما تشاءون إلا أن يشاء الله Rabbul Alamin. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah Yesti Nur Hamidah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Baiklah, untuk selanjutnya kita serahkan kepada Ustazah Hayatul Khairi yang akan menyampaikan budaya positif di lingkungan sekolah, yang mana materi ini kita rasa sangat penting untuk kita terapkan dalam lingkungan sekolah dan menjadi ilmu hendaknya bagi kita dan berpahala juga hendaknya bagi Ustazah yang menyampaikan. Pada Ustazah Khairi disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Direktur Mutiara Hati, selanjutnya para kepala sekolah mulai dari TK, SD dan SMP yang hadir pada kesempatan ini, kemudian Ustadz Ustazah semuanya yang dirahmati Allah. Pertama sekali, terima positif di sekolah ini adalah modul 1.4. Jadi kita sebagai calon guru penggerak diminta melaksanakan aksi nyata terkait dengan budaya positif di sekolah. Ada beberapa hal nanti yang akan di sini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Seperti apakah disiplin positif yang diharapkan nantinya agar tujuan pendidikan itu yaitu terjadinya perubahan perilaku anak dapat kita wujudkan. Kemudian yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima, posisi kontrol guru. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Seorang guru, dia mempunyai nilai dan peran dalam mencerdaskan anak bangsa di sini. Menurut Ki Hajar Dewantara, peran guru itu adalah menuntun siswa agar siswa ini bisa berkembang potensinya dan mencapai kebahagiaan tertinggi, baik itu untuk hidup di dunia maupun untuk hidup di akhirat. Di sini kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana nilai-nilai luhur, nilai-nilai positif berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, gotong royong. Kemudian yang keempat, mandiri. Kemudian yang kelima, kreatif dan bernalar kritis. Nah, kita masuk kepada poin selanjutnya yaitu disiplin positif. Ketika Ustadz Ustazah mendengar kata disiplin, mungkin dalam benak kita yang ada itu seperangkat peraturan, hukuman, atau penghargaan apabila kita mematuhi peraturan atau melanggar peraturan. Ada beberapa hal yang dapatkan selama lebih kurang 2 bulan menjalani pendidikan latihan guru penggerak ini. Ternyata disiplin positif ini tidak selalu dikaitkan dengan hukuman atau penghargaan kepada anak. Karena di sini hukuman atau penghargaan atau hadiah
itu adalah alternatif terakhir. Kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ternyata pemberian hukuman, kemudian penghargaan itu sama saja. Dia tidak bisa merubah perilaku siswa kita karena itu termasuk unsur ekstrinsik, belum kesadaran dirinya, gitu ya. Dan hukuman ini di satu sisi dia sama dengan penghargaan. Kalau misalnya contoh di lomba-lomba itu anak dihargai 3 orang terbaik, yang lainnya di saat yang sama adalah memperoleh hukuman. Contoh saja di Cerdas Quran kemarin, misalnya anak Mutiara Hati juara 1, juara 2, kemudian yang lain yang tidak memperoleh kemenangan di saat itu, tidak memperoleh penghargaan di saat itu, maka mereka merasa gagal. Mereka tidak percaya diri. Dan mereka bisa jadi tidak mau mencoba lagi gitu. Jadi di saat yang sama penghargaan yang diberikan ke orang lain, di saat siswa lainnya yang tidak mendapatkan penghargaan itu merupakan hukuman bagi dia. Jadi nanti ustazah di kelas, ustadz ustazah dalam memperlakukan murid kita akan menyadari bagaimana seharusnya kita menerapkan disiplin positif ini agar dia tidak menjadi pisau bermata dua yang berdampak negatif terhadap anak kita. Disiplin positif menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, adalah disiplin itu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, dan itu berasal dari diri kita. Diri kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Kalau seseorang dia tidak bisa bertanggung jawab atas dirinya, maka di saat yang sama orang lain yang akan memaksanya untuk berbuat baik. Disiplin positif ini akan membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, yaitu sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara siswa itu mengontrol dirinya, bagaimana dia menguasai dirinya, bagaimana dia memilih tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terdapat pada P5, Profil Pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 3 motivasi bagaimana manusia itu melakukan suatu kegiatan. Yang pertama, kebanyakan manusia melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku ini yang menghindari hukuman atau menginginkan pujian atau penghargaan itu merupakan unsur ekstrinsik yang berasal dari luar diri. Sedangkan yang kita harapkan kepada guru dan siswa nantinya adalah mereka melakukan sesuatu itu tidak lagi mengharapkan imbalan atau penghargaan, tidak karena takut hukuman, tapi memang mereka menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka yakini itu baik, nilai-nilai luhur gitu ya. Ada perbedaan ini antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman ini yang mungkin kita kenal, hukuman ini ciri-cirinya yang pertama, dia dadakan saat itu juga gitu ya, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu biasanya telah ada dari awal dikasih tahu, misalnya ketika anak terlambat, kemudian peraturannya mereka berdiri 5 menit. Itu konsekuensi namanya. Kemudian ada yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi ini bagaimana seorang guru mengalahkan anak
agar mereka meyakini nilai-nilai kebaikan dan mereka berubah perilakunya menuju yang lebih baik. Ciri-ciri hukuman di sini, yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bisa jadi anak-anak itu malu dia atau tidak semangat belajar seharian karena hukuman yang diberikan gurunya misalnya. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian yang ketiga, murid akan tersakiti perasaannya, tersakiti fisiknya gitu. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Kemudian pada hukuman ini, apabila murid ini dia sudah bebal dengan hukuman, maka sistem tidak akan berjalan. Kemudian yang menjadi korban di sini akan mendapatkan keadilan. Kalau dia mengadu seorang anak, maka yang menjadi korban ini dia mendapat keadilan. Yang melakukan kesalahan dia kena hukum. Nah, ciri-ciri hukuman yang selanjutnya itu peraturannya adalah kamu harus. Jadi yang harus itu merupakan suatu hukuman. Kemudian kita beralih ke konsekuensi. Konsekuensi ini sama juga dengan peraturan kelas yang kita buat bersama anak, tapi lebih ke gurunya yang menciptakan peraturan ini, tidak kedua belah pihak. Ciri-cirinya yang pertama, memerlukan monitoring. Kemudian yang kedua, sesuatu harus terjadi. Apabila anak melakukan kebaikan, dia diberi penghargaan, pujian, atau hadiah. Kemudian kalau anak melakukan pelanggaran, maka bisa jadi dia itu berdiri atau dikurangi kesenangannya. Apa peraturan kita, nak? Gitu ya. Atau mampukah anak ustazah melakukannya? Ya, terima kasih ya. Nah, ketika kita tidak melakukan pujian atau penghargaan, anak tidak melakukan tindakan itu. Gitu. Jadi ada ketergantungan di sini. Kalau masih kita puji, dia melakukan kebaikan, kalau tidak dia meninggalkannya. Kemudian yang terakhir ini adalah restitusi. Restitusi ini menguatkan untuk murid dalam waktu yang panjang. Jadi murid ini mendapatkan penguatan, kemudian masalahnya terpecahkan, kemudian dia belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya, ciri dari restitusi adalah fokus pada pemecahan masalah dalam waktu panjang, dalam jangka waktu panjang. Kemudian kalimat-kalimat di restitusi ini lebih positif. Nak, apa yang kamu yakini? Nilai-nilai kebajikan apa yang kita sepakati? Nah, mungkin seperti itu. Jadi siswa itu dia akan sadar dengan sendirinya. Jadi Ustazah Khairi pernah melakukan restitusi ini kepada anak-anak cerdas Quran ketika semua kawannya libur. Kemarin itu mereka ada datang bertiga dan itu bergantian datangnya. Kadang Hazim yang tidak datang, kadang Ryan yang tidak datang. Maka kita perlu melaksanakan restitusi ini. Ada segitiga restitusi namanya. Melakukan ini hal yang tidak terduga terjadi ketika itu. Ketika Ustazah Uti mengambil videonya, anak-anak itu dia berlinangan air mata dan Zakairi tidak tahu sampai sekarang kenapa mereka menangis gitu ya. Menangis, tapi karena laki-laki dia selalu menghapus air matanya. Dan mereka tahu kalau Zakairi itu marah akan menggelegar. Jadi mereka mungkin heran atau bagaimana ketika kita membicarakan baik-baik dan meminta mereka berubah ke nilai-nilai yang lebih baik. Nah, di sini selanjutnya kita akan ketahui kebutuhan dasar anak. Jadi anak-anak kita itu dia belajar dengan rajin, dia itu mut-mutan belajar, berarti ada sesuatu yang terjadi di sana. Misalnya kebutuhan dasarnya sebagai manusia tidak terpenuhi. Nah, maka sebagai guru kita harus mengetahui apa sih kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Dia itu diterima di tempatnya atau nanti dia itu dihargai keberadaannya. Kemudian
Kebutuhan dasar selanjutnya adalah kebebasan, kemudian kesenangan, dan kekuasaan. Bisa jadi ada siswa kita yang mengganggu kawan lain, berarti di saat yang sama ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Bisa jadi dia tidak mendapatkan perhatian yang diharapkan di keluarganya, maka dia melampiaskannya di sekolahnya. Ada 5 posisi kontrol guru. Mungkin ustadz-ustazah semuanya sudah melakukan hal-hal ini semuanya. Yang pertama, penghukum. Guru sebagai penghukum di sini, seperti tadi sudah dibahas sebelumnya, kalau penghukum ini, dia akan membuat anak merasa tidak nyaman atau tersakiti. Dan di saat guru ini memposisikan dirinya sebagai penghukum, maka tidak ada terjadi hal-hal perubahan yang baik terhadap anak. Kemudian yang kedua, guru membuat anak itu patuh kepadanya, melakukan posisi kontrol yang kedua, yaitu membuat rasa bersalah. Misalnya contoh, Zakairi pernah melakukan ini, tolong ya, nanti ustazah dapat WA panjang-panjang dari bunda itu. Jadi antum banyak-banyak diam aja ya. Itu jadi kita mengatakan ke anak itu, kalau dia terus berbuat kesalahan, maka imbasnya adalah ke guru loh, gitu ya. Jadi dia akan merasa bersalah, dia akan merasa gagal menjadi anak yang baik ketika perilaku dia bisa imbas kepada gurunya. Mungkin orang tua lain bisa memarahi gurunya atau bagaimana, maka dia akan berubah sikapnya. Kemudian yang ketiga yaitu posisi teman. Mungkin ada ustadz-ustazah yang memposisikan anak ini sebagai teman. Ciri-cirinya pertama, berkatanya lembut, kemudian bercanda, dan kayaknya tidak ada gap pemisah antara guru dan murid. Kayaknya sangat bestie gitu ya. Ya. Kemudian guru sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau di sini tidak jauh beda dengan penghukum, tapi di sini pemantau ini adalah mereka menjalankan semua peraturan yang telah disepakati. Misalnya, jika anak terlambat masuk masjid, maka dia nanti terlambat pula, gitu ya. Ada konsekuensi yang diterimanya. Jadi guru ini dia seakan-akan dia tidak punya rasa empati ke anak, tapi dia hanya menjalankan peraturan yang sudah ada. Di posisi kontrol yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah dan sebagai atau pemantau ini masih terjadi unsur ekstrinsik, unsur yang di luar diri anak. Kemudian yang terbaik di sini adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer ini ciri-cirinya dia itu tidak marah, dia itu bicaranya biasa saja, kemudian membuat anak ini sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan dan untuk kedepannya mau berubah ke arah yang lebih baik. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Jadi ada perbedaan sedikit tentang keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas biasanya dari guru dulu, kemudian siswa cuma menyepakati saja. Kalau keyakinan kelas di sini kalimatnya lebih positif, kemudian semua siswa dan warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. 3 restitusi, ada beberapa langkah dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama, stabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita dalam melaksanakan segitiga restitusi ini kepada anak, ada beberapa langkah yang kita lakukan. Pertama itu menstabilkan identitas, untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal atau melakukan kesalahan kepada yang sukses. Di sini ada beberapa cirinya. Kita akan mengatakan ke anak, nak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ustazah juga pernah loh. Itu namanya menstabilkan identitas. Itu kayak gitu kalimatnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kita meyakini anak itu berbuat sesuatu itu, dia itu pasti punya alasan. Misalnya dia itu hari ini tidak memakai seragam sekolah, pasti dia punya alasan untuk itu.
Ketika kita tanyakan baik-baik, maka anak itu akan jujur dia. Ketika anak ini kita tanyakan atau kita hukum dia, maka tidak ada perubahan yang terjadi pada diri anak. Ini kembali lagi kepada kebutuhan dasarnya. Mungkin ada di antara 5 kebutuhan dasar manusia tadi yang tidak terpenuhi dan anak berusaha untuk memenuhinya. Kemudian yang terakhir di segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan. Kita akan menanyakan ke anak, "Nak, apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati?" Misalnya seperti itu. Ketika di Cerdas Quran kemarin, misalnya Arsa tidak bersemangat latihan karena Hanif main-main. Ini harus kita tuntaskan agar kekompakan tim tetap terjaga gitu. Khairi melakukan segitiga restitusi kepada Arsa, sebaiknya bagaimana nak gitu. Jadi ketika awalnya dia itu bad mood, latihan tidak bersemangat, kalau tidak menang nanti gimana Zah, karena teman kita main-main gitu ya, atau ganti aja lah Zah gitu. Di sana akan terjadi pecah, dia tidak kompak gitu ya. Maka Ustazah Khairi ketika tindakan yang pertama itu validasi tindakan. Kalau Ustazah jadi Arsa mungkin seperti itu juga nak gitu ya. Jadi dia itu merasa itu, oh iya Ustazah juga seperti itu gitu. Kalau ada kawan kita main-main dan lomba ini adalah tim menjaga kekompakan, maka kita juga harus menjaga, menstabilkan emosi anak itu. Kemudian nanti kita tanyakan, nah menurut Arsa kedepannya bagaimana nak? Hanifnya belajarnya sungguh-sungguh, Zazia serius, dia harus rajin. Oke, nanti Ustazah panggil Hanif ya. Maka dia bersemangat lagi gitu ya. Nah kemudian kita panggil lagi Hanif. Hanif kenapa tadi main-main nak? Hanif tidak main-main. Hanif memang tidak bisa diam Zah. Jadi dia pergi berjalan kemana-mana, main mobil-mobilan. Dia menganggap dia sedang serius. Ternyata kawan-kawannya menganggap dia tidak serius. Jadi ada perbedaan pendapat tentang serius ini pada anak-anak. Maka kita jelaskan baik-baik, kita adakan restitusi. Akhirnya mereka kompak lagi, bersahabat lagi, dan akhirnya alhamdulillah kemarin tim mereka itu sukses luar biasa yang di luar dugaan Ustazah juga. Sekian dulu pemaparan materi. Kalau ada dari Ustadz-Ustazah yang mau kita diskusikan, dipersilahkan. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah Khairi yang telah memaparkan banyak sekali tadi Ustazah terkait dengan budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, tadi beliau sampaikan bagaimana terhadap konsekuensi restitusi ya, apa yang akan kita tuju dalam pembelajaran. Nah, barangkali Ustazah apa yang disampaikan beliau tadi ada yang perlu kita diskusikan atau ditanyakan ke beliau. Kita persilahkan untuk 2 pertanyaan, disilahkan. Baik Ustazah Khairi, Ana Ustazah Nia dari kelas 6 ingin menanyakan. Tadi Ustazah Khairi telah menyampaikan mengenai orientasi atau bagaimana cara menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Tadi sudah Ana lihat ada dengan cara memberikan hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi tadi ya. Nah, ada beberapa anak yang dijumpai di lapangan mungkin tidak mempan dengan hal-hal yang seperti hukuman. Setelah diberikan hukuman masih juga tetap mengulang masalah ketertiban atau masalah kedisiplinan. Setelah diberikan penguatan, setelah diberikan penguatan keyakinan yang Ustazah Khairi sampaikan tadi, ya mungkin bertahan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Setelah itu mereka kembali lagi misalnya suka terlambat, suka tidak mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Kemudian yang menjadi pertanyaannya, apa langkah yang bisa kita lakukan, dan kemudian apakah boleh kita mencap anak tersebut menjadi anak yang mungkin memang pengecualian dari teman-temannya, mungkin anak yang bisa dikatakan kurang disiplin, atau kata lainnya mungkin anak yang nakal gitu. Mungkin itu Zakairi, terima kasih. Terima kasih kepada Ustazah Nia yang sudah bertanya. Baik, dijawab dulu Zania oleh Zakhairi. Silahkan Zakhairi. Oke Zania, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus sekali. Sebenarnya kita di Mutiara Hati sudah melaksanakan restitusi ini. Dulu di awal-awal ketika TK masih gabung di SD yang 3 kelas, di SD yang kelas 1 tuh, itu TK dulunya.
siswa kita belum ada sampai ke yang sawung itu, belum ada sampai ke sini. Ketika itu ustazah bergantian piket kepulangan anak hari Selasa. Hari Selasa yang pertama ada 3 anak yang pulangnya jam 6 lebih. Kita nunggu di tangga dekat pustaka itu. 3 kali dia terlambat, anak yang sama. Ketika itu kita belum belajar restitusi, belum apa-apa. Dan Ustazah Khairi ketika itu katakan ke anak ustazah tahu antum pasti tidak nyaman kalau pulangnya terlalu lama kan gitu. Dan ini mirip-mirip dengan segitiga restitusi yang ketika itu nggak tahu ini apa namanya gitu. Tapi setelah mempelajari ini teringat kejadian itu. Maka anak itu menjawab, dia dijemput Oomnya bekerja di Tanjung Pati yang jauh. Oom tuh baru pulang kerjanya jam 5. Maka ketika itu Zakhairi mengatakan, anak ustazah tolong ya, nyampai di rumah nanti antum buat 2 surat. Surat apa tuh Zah? Surat cinta. Surat cinta untuk Oom 1, untuk ustazah 1. Isinya adalah Oom, Nabila sangat sayang sama Oom. Nabila sangat bersyukur Oom antar ke sekolah, Oom jemput ke sekolah. Namun alangkah sangat bersyukurnya Nabila ketika Oom itu bisa menjemput Nabila lebih cepat, sehingga ustazah bisa juga pulangnya lebih cepat. Gitu. Itu bunyi surat ke Oom, kemudian surat yang sama bunyinya ke ustazah. Pagi-pagi anak itu datang lari-lari memberikan secari kertas. Hari Selasa berikutnya ketika Zakhairi piket lagi, anak itu tidak ada terlambat. Besoknya tidak ada terlambat. Besoknya tidak ada terlambat. Itu satu kasus anak. Kasus yang kedua ada di tahun pertama dulu tuh, anak yang selalu mengamuk. Orang tuanya mengatakan dia anak paling soleh, anak paling baik di rumah gitu ya. Di sekolah dia suka mengamuk. Dan Ustazah Khairi ketika itu sering dibantu Ustaz Suparman untuk menenangkan anak itu. Biasanya diberudukkan anak itu gitu ya. Maka ketika itu kita berpikir apa sih akar masalahnya. Ternyata anak ini dia tidak mendapatkan kebutuhan dasarnya. Ada tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Dia tidak mendapatkan kasih sayang dari ayah. Nah ketika itu Ustazah Khairi posisinya guru biasa dan juga melakukan restitusi kepada anak. Jadi anak itu ustazah yang membuat surat cinta ke dia kelas 3. Ustazah yakin antum anak soleh Ari gitu ya. Pasti ada nilai-nilai kebajikan yang ada di hati antum. Ustazah yakin itu. Dan ustazah selalu mendoakan antum. Mungkin antum tidak tahu ustazah sayang kepada antum, tapi ustazah selalu mendoakan antum. Itu dibuat di surat itu. Ari yang selalu mengamuk besoknya datang ke sekolah senyum-senyum setelah diberi surat. Dan surat ini diberikan ketika teman-temannya tidak ada. Jadi sifatnya rahasia. 2 hari kemudian ibunya datang ke sekolah sambil mencari ustazah dan bertanya, Zah, surat apa yang dikasih ke Ari? Bunda penasaran. Bunda baca suratnya? Iya, Bunda baca, tapi dia tidak tahu. Iya, itu supaya dia ada berubah gitu. Jadi ketika dia tidak mendapatkan kebutuhan dasarnya sebagai sayang dari orang tua, ternyata orang tuanya pergi meninggalkan dia, tidak minta izin ke dia, dia marah, mengamuk di kelas, dan nasi semua orang disiramnya pakai minum. Pakai minum siapa saja. Itu sangat membuat keributan di kelas pada saat jam makan siang. Setelah Ustazah Khairi memberikan surat cinta ke anak kelas 3 SD itu, dia berubah. Karena dia mendapatkan kasih sayang yang tidak didapatkan dari orang tua. Ternyata ada satu orang di dunianya yang sayang pada dia. Maka sejak saat itu dia berubah gitu. Dan itu merupakan restitusi yang dilakukan. Setelah dia kelas 2 SMA, dia datang lagi ke sekolah kita mengatakan, Zah Khairi, hari ini Ari tidak ngamuk lagi, katanya. Dia sudah tinggi besar lebih dari Ustadz Ijaz badannya. Dan dia mengingat Ustazah Khairi ketika dia udah kelas 2 SMA
Mungkin itu yang kita lakukan. Kita yakinkan dia kalau masih ada loh kebaikan dalam dirinya, dan kita yakin itu, kita menyayanginya dan kita ungkapkan itu. Itulah yang pernah kita lakukan. Kalau kita anggap anak itu nakal, maka dia akan bertambah nakal. Di tahun kedua Mutiara Hati, kebijakan sekolah ketika itu meranking anak. Anak ada 75. Ustazah Khairi mendapat anak dari ranking 60 sampai 75 dan diletakkan di kelas sobur. Jadi kita harus sabarnya ekstra. Ketika kita baca buku-buku tentang psikologi anak, ternyata apapun watak anak, baik dia itu melankolis, flegmatis atau koleris, intinya mereka itu harus dihargai, gitu. Diakui keberadaannya. Kemudian di 3 bulan pertama ketika akan belajar, kita mencari dia di atas pohon seri, di balik pagar, di dalam laci meja, gitu ya. Di saat kita sudah menghargai dia sebagai satu-satu individu yang berbeda, maka mereka mulai berubah. Di bulan ke-6 sampai tamat di kelas 2 itu, ketika ada kita melakukan kelas meeting, kelas sobur pemenangnya. Padahal kelas lain mengatakan dia itu tidak punya otak, dia itu anak nakal. Maka dia luruskan aja itu. Oh iya, saya kan nakal, saya kan tidak punya otak. Ngapain, katanya. Jadi kita sebagai guru jangan sekali-kali mencap anak itu nakal, tidak bisa berubah, atau pembuat keributan. Dia akan tersakiti jiwanya, gitu ya. Jadi tetap dengan bil hikmah, mungkin dengan kata-kata yang baik kan kepada Ustazah. Baik, Zahnia itu dari Zakhairi. Bagaimana menurut Zahnia? Baik, baik Zahnia, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu, dapat menjadi referensi bagi kita untuk mendidik anak-anak kita di kelas. Baik Ustazah, ada satu pertanyaan lagi atau tanggapan yang boleh ditanyakan ke Zakhairi atau kita diskusikan bersama, disilahkan. Minta ke Santi barangkali, atau Zamila ya, boleh Zamila. Terima kasih kepada Silvi. Untuk kelas rendah memang ada beberapa masalah yang kami temui ya Zah ya. Yang diantaranya Zah, masih masalah kedisiplinan ya Zah. Jadi anak-anak kelas 2 ini karena baru naik dari kelas 1 ke kelas 2, jadi masih belum bisa beradaptasi di kelas 2. Yang pertama yaitu keterlambatan. Anak-anak masih banyak terlambat di kelas 2. Alasannya terlambat tidur dan terlambat bangun pagi. Orang tua pun banyak mengeluh, Ustazah minta tolong dong Ustazah, ingatkan ke anaknya nanti tidurnya cepat, terus bangunnya cepat. Kalau dibangunin bunda tuh harus mau. Dan juga salat subuhnya, karena udah terlambat jadi sering tidak salat subuh. Jadi anak kelas beberapa anak ini banyak yang tidak salat subuh. Sampai sekarang udah 2 minggu sekolah, ada beberapa cara kami gunakan, tapi tetap juga belum ampuh. Malah di kelas itu ada bintang gitu kan Ustazah. Jadi anak-anak ini akan sangat bahagia sekali kalau dia dikasih bintang. Jadi ada bintang sarapannya, ada bintang datang tepat waktunya. Nah, ketika anak ini datang, kita kasih dia lebih banyak bintang, dibujuk gitu kan. Antum kalau seandainya besok datang, bintangnya 500 loh nak, tapi tidak cukup juga, sampai 1000. Sampai diskusi langsung dengan orang tua tidak bisa juga. Akhirnya kami coba hapus bintang lagi gitu kan. Nah, antum kalau besok terlambat, Ustazah hapus bintangnya ya nak. Masih juga terlambat, besoknya masih juga terlambat. Nah, itu sangat sampai sekarang sudah dihapus bintangnya 1000, masih juga belum bisa gitu Ustazah. Dan orang tua pun mengeluh hal yang membuat anak-anak ini tidak bisa tidur malam. Misalnya orang tua pergi keluar rumah atau main HP. Kalau tidak dikasih HP dia mengamuk. Gitu diantaranya Zah. Apakah Ustazah Khairi bisa
memberikan solusi yang lain, solusi terbaiknya gitu Zah. Terima kasih kepada Ustazah Mila. Cukup jelas yang beliau sampaikan Ustazah Khairi, bagaimana cara mendisiplinkan anak barangkali untuk kedatangan dan juga sholat subuh tadi. Silakan Zah. Ikut terakhir. Baiklah, terima kasih Ustazah Mila. Pertanyaannya tadi, kalau kita kaitkan dengan materi kita, maka ada 3 motivasi seseorang itu melakukan perilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari paparan tadi, Zakairi menangkap bahwa di sini anak berikan motivasi ekstrinsik berupa bintang atau penghargaan-penghargaan. Ketika anak itu sudah merasa bosan dia dengan bintang-bintang, maka dia akan meminta imbalan yang lebih dari itu. Karena mungkin di kelas sebelumnya mereka sudah dapat bintang juga, melakukan sesuatu itu bersyarat gitu ya. Kalau tidak ada sesuatu yang lebih menarik sama dia, dia tidak akan lakukan itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan materi tadi, sebenarnya di sini Ustazah telah melakukan sebuah konsekuensi gitu ya. Kalau kita tidak monitoring atau supervisi terus-menerus, maka anak menghentikan perbuatan baiknya. Yang kedua, dia akan melakukan hal itu ketika dia tidak dihukum, tidak terlalu berat gitu ya. Maka dia tidak melakukannya. Maka kita di sini harus melakukan restitusi, atau di posisi kontrol guru yang 5 tadi, kita posisikan diri kita sebagai manajer. Nilai kebaikan apa yang anak Ustazah yakini gitu ya. Misalnya ketika dia selalu dibangunkan sholat subuh, kita akan bertanya ke dia, nah apakah sebenarnya antum itu sudah bangun? Apakah pura-pura tidur? Atau sebenarnya apa yang terjadi gitu ya. Jadi di segitiga restitusi, kita bisa yang pertama kita tanyakan, mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Bisa jadi dia dilarang main game oleh orang tuanya, padahal biasanya dikasih HP. Jadi dia akan menuntut kebutuhan dasarnya sebagai yang tadi, kebahagiaan, kesenangan, fun gitu ya. Maka kita akan berbicara dari hati ke hati ke anak-anak itu untuk menanamkan nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila tadi. Bisa mandiri gitu ya. Anak itu kita katakan, mungkin hari ini ayah bunda antum sehat, bisa membangunkan antum. Tapi antum harus menyadari suatu saat Allah akan memanggilnya, dan antum hidup sama siapa. Kita sadarkan dia dengan kenyataan hidup gitu ya. Maka mungkin beransur-ansur dia akan berubah gitu, walaupun tidak spontan gitu ya. Dan kita juga perlu menanyakan ke anak ini apa alasan dia melakukan itu. Ustazah tahu anak Ustazah tidak mau bangun itu pasti ada alasannya. Kira-kira apa alasannya nak gitu ya. Jadi kita coba lakukan praktek segitiga restitusi. Dan ini adalah motivasi dari dalam diri anak, bagaimana dia itu belajar bertanggung jawab untuk dirinya. Tidak lagi mengharapkan orang lain yang selalu mengingatkan, tidak lagi mengharapkan hadiah dari orang tuanya kalau dia bangun cepat atau tidak mau sekolah gitu ya. Jadi kita sadarkan mereka beransur-ansur agar terjadi perubahan tingkah laku menuju kebajikan universal. Mungkin itu Zah, dikembalikan kepada Ustazah Sil.
Terima kasih kepada Ustazah yang telah menyampaikan. Ada 2 pertanyaan tadi ditimpali lagi oleh Zakhairi, baik dari kelas rendah tadi dan Ustazah Nia dari kelas tinggi. Pada dasarnya yang kita sampaikan adalah unek-unek kita, bagaimana kelas menjadi kondusif, kelas menjadi pembelajarannya dapat berlangsung dengan baik dan efisien. Satu kata barangkali bagi kita sebagai pendidik, mendidik itu tidak hanya sebagai transfer ilmu, tapi mendidik dari hati, menggunakan ruhiyah yang insya Allah kalau misalkan kita sampaikan dengan hati. Tatap mata anak, kalau kita belajar ya Zaya, tatap mata anak juga, panggil satu-satu, dan barangkali kita bicara dari hati ke hati. Mungkin itu bisa sedikit-sedikit bisa menyadarkan anak kita bahwasanya belajar itu memang butuh dan mereka jadi pembelajar yang universal ke depannya lebih baik. Semoga bermanfaat untuk kita yang mendengarkan, dan kita menjadi bermanfaat untuk diri kita sendiri dan terutama kepada anak didik kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Yesi Jumiati, mengajar di kelas 3 bidang studi PAI. Dari paparan yang disampaikan oleh Zakhairi tentang budaya positif, ya, yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin efektif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan 7 segitiga restitusi. Nah, sebelumnya Ana berterima kasih ya kepada Zakhairi yang sudah memaparkan tentang budaya positif. Nah, di sini bisa Ana ambil kesimpulan, yaitu tentang disiplin positif ini bisa membuat seseorang mengenali potensinya menuju kepada tujuan, dan bagaimana cara bisa mengontrol diri, dan bagaimana menguasai diri untuk mencapai hidup bahagia di dunia dan akhirat. Nah, di sini kita tidak harus menghukum anak ya, tetapi memberi motivasi positif agar anak bersemangat dan bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Jadi anak tidak merasa tertekan, mereka merindukan bagaimana di sekolah, di kelas, dan nantinya belajar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Seperti itu ya. Jadi itulah tanggapan dari saya, dan alhamdulillah, terima kasih Zakhairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Delna Yesi. Saya mengajar di kelas 4 pendidikan PAI atau pendidikan Islam. Terima kasih kita ucapkan kepada Zakhairi terkait materi yang telah disampaikan tentang budaya positif. Dari budaya positif yang disampaikan Zakhairi, ada 7 hal yang bisa saya tangkap. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku, kebutuhan dasar, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dari ke-7 poin ini ternyata setelah kita dengarkan paparan dari Zakhairi, bahwa ternyata mendengar kata disiplin biasanya kita hanya lebih kepada biasanya kepada bentuk hukuman atau reward. Nah, ternyata setelah kita
pahami dari paparan yang disampaikan oleh Ustazah Khairi, ternyata dengan adanya dengan adanya perubahan positif ini, ternyata disiplin itu bukan untuk suatu hukuman. Ternyata itu menanyakan kepada pribadi-pribadi anak bagaimana kita menanyakan persetujuan apa yang dia mau. Dan seandainya keinginan atau posisi mereka terhadap yang mereka lakukan itu mereka nyaman, berarti itu yang akan mereka nyaman dalam belajar. Bukan berarti sebelumnya kita mungkin terbiasa dengan kalau yang kata disiplin itu kalau anak terlambat ini hukumannya, kalau anak tidak buat tugas ini hukumannya. Mungkin kita belum menanyakan kepada anak apa penyebab mereka terlambat, apa penyebabnya mereka tidak mengerjakan tugas. Nah, dari budaya positif ini yang biasanya kita sebenarnya sudah membiasakan di sekolah kita, terutama di Mutiara Hati ya, karena kita tidak menilai anak hanya dari satu titik atau satu kecerdasan saja. Apa yang dimiliki anak, misalnya anak memiliki kemampuan ini atau anak tidak bisa di bidang ini, pasti kita tanyakan dulu kenapa dia misalnya terlambat, atau kenapa dia ketika orang tahfiz, kenapa dia tidak setoran tahfiz, dan ketika orang buat tugas, kenapa dia tidak bikin tugas. Nah, janganlah kita sekali-sekali mencam kalau antum tidak buat tugas harus dikasih hukuman. Nah, disiplin ini kita bisa melihat bahwa anak ini sebenarnya memiliki yang ingin atau rasa kenyamanan yang ingin dimilikinya. Nah, dia memiliki kebutuhan dasar, memiliki keinginan yang sebenarnya kita belum tahu dan belum kita tanyakan kepada anak. Dan kemudian kalau seandainya ini kita terapkan di sekolah kita sesuai yang dicanangkan oleh kurikulum Merdeka, maka akan terjadilah itu yang namanya merdeka belajar. Kenapa? Karena kita menanyakan dulu kepada anak apa kebutuhan dasar yang diinginkan anak, terus keyakinan kelas apa yang akan kita sepakati dengan anak. Begitu juga dengan segitiga restitusi. Melihat dari segitiga restitusi ini bahwa anak menginginkan apa yang mau kita inginkan di kelas, ternyata harus kita sepakati dulu dengan anak, agar nanti anak merasa nyaman dengan apa yang akan kita laksanakan di kelas, dan tidak ada kesannya pemaksaan kepada anak bahwa apa yang mau kita berikan ke anak hanya kita yang memberikan. Kalau dengan adanya segitiga restitusi ini, anak bisa memahami dan anak bisa menerima karena kita sudah bicarakan bersama kebutuhan dasar apa atau keyakinan kelas apa yang akan kita pakai di kelas. Nah, mungkin itu sedikit tanggapan dari saya. Mudah-mudahan kedepannya kita semua di sini bisa memakai dan menerapkan hal positif ini atau budaya positif ini kepada peserta didik kita, agar peserta didik kita bisa merasakan kemerdekaan belajar itu seperti apa. Nah, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan dari tanggapan ini. Saya akhiri dengan baca hamdalah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan sedikit tanggapan untuk Ustazah Hayatul Khairi tentang materinya, yaitu budaya positif. Melalui penjelasan tentang materi yang kami dapatkan dari Ustazah Hayatul Khairi, alhamdulillah kami semua mendapatkan pencerahan dari berbagai aspek lah yang beliau sampaikan, terutama yang saya lihat sebagai guru ataupun kepala sekolah ya. Saya menyampaikan di sini banyak
kejadian-kejadian tentang budaya-budaya positif yang terjadi di lingkungan sekolah kami, yang mana dari penjelasan Ustazah Khairi tadi ya, kita melihat begitu banyak hal-hal yang sudah kita terapkan atau yang belum kita terapkan. Contohnya saja tentang budaya positif, perlakuan kita terhadap anak, sikap anak terhadap kita, dan bagaimana hukuman yang kita berikan terhadap anak-anak kita. Itu memang terdapat tergambar dari hal-hal yang beliau sampaikan itu. Dan ada juga poin penting tentang kurikulum merdeka yang dapat Anda lihat pada pembahasan pertama yang dilakukan oleh Ustazah Khairi, yaitu tentang P5 Proyek Profit Pancasila ya. Kita melihat dari gambaran dari proyek tersebut, proyek Pancasila ini ya, atau P5 itu adalah menuju kepada beberapa beberapa dimensi, diantaranya ada juga itu ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya, berakhlak mulia, dan itu ada juga elemen-elemennya, berakhlak kepada manusia, berakhlak kepada alam dan lain sebagainya. Dan kita mendapatkan pencerahan di sini yang mana P5 ini adalah fokusnya kepada dimensi-dimensi tersebut, bukan kepada penerapan atau hasil kepada suatu produk gitu ya. Hasil kepada suatu produk ini yang kita maksudkan selama ini, yang diterapkan di berbagai sekolah juga yang kita nampak itu orang lebih memfokuskan, guru-guru ini memfokuskan kepada hasil sebuah produk, misalnya membuat beras rendang yang dilaksanakan di kota Payakumbuh seperti itu. Yang dilihat itu hasilnya, padahal yang kita dapatkan dari penjelasan beliau ini setelah kita bertanya seperti itu ya, yang terjadi di sini poin besarnya itu bukan kepada hasil dari produk, yang menjadi prioritas utama itu adalah kepada dimensi-dimensi yang saya sebutkan tadi. Jadi bagaimana penanaman terhadap proyek Profit Pancasila ini memang fokus kepada akhlakkah ya, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memang hal-hal seperti itulah yang harus dapat diterapkan terhadap proyek P5 ini. Dan hal-hal lain ya, mungkin ada juga berbagai aspek budaya-budaya positif yang disampaikan oleh Ustazah Hayatul Khairi ini, yang awalnya kami merasa yang kami sampaikan kepada anak-anak itu sebetulnya adalah suatu hal yang salah. Misalnya ketika anak-anak melakukan sebuah kesalahan, sedangkan kami tidak memberikan hukuman yang memberikan efek efek yang mengarah kepada perubahan, kami merasa hal tersebut dapat merusak mental anak kadang gitu. Tetapi ternyata setelah adanya tentang penjelasan budaya positif ini, kami mendapatkan suatu pencerahannya bahwa apa yang kami terapkan selama itu ternyata benar gitu ya. Memang di dalam kita menjelaskan kepada anak-anak atau menanamkan karakter kepada anak-anak itu, memang yang intinya di dalam yang kita tangkap gitu ya, memang yang paling penting itu adalah budaya positif yang kita terapkan kepada anak ini tercapai seperti itu, bukan sekedar untuk kita memberikan suatu hukuman tapi tidak memberikan suatu perubahan terhadap anak tersebut gitu ya. Jadi yang paling poin penting di sini adalah yang harus kita capai, bagaimana menanamkan budaya positif terhadap anak-anak kita. Nah, itu adalah poin besar yang harus kita ingat ya. Dari penjelasan Zakhairi yang juga sangat panjang, runtun dan jelas gitu ya, kita dapat juga mempraktekkan nanti untuk ilmu-ilmu ini sangat bermanfaat, terutama untuk guru-guru yang mengajar di kelas. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari penjelasan tentang Ustazah Hayatul Khairi di sini. Mungkin sekian, terima kasih yang dapat saya jelaskan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Novita, mengajar di kelas 53. Dari materi yang disampaikan oleh Ustazah Khairi kemarin,
ada beberapa hal yang perlu dan saya berikan tanggapan terhadap materi yang disampaikan. Yang pertama, ternyata memang budaya positif itu sangat perlu kita terapkan dalam lingkungan belajar. Yang kedua, kalau misalnya kita mengajar, itu ada istilahnya love belonging, artinya rasa cinta terhadap yang pertama terhadap kita sebagai guru, dan yang kedua bagaimana kita mencintai murid kita. Nah, kalau misalnya dalam tujuan pembelajaran yang ada namanya, kalau misalnya anak kita ada bermasalah, ada beberapa hal yang perlu ternyata memang kita klarifikasi kepada anak. Yang pertama yaitu dengan melakukan pendisiplinan, terus masalah dengan cara pemberian hadiah kah itu, yang selanjutnya dengan restitusi. Nah, menurut saya itu yang ketiga. Yang keempat, pilihan restitusi ternyata sangat banyak efeknya terhadap anak. Kenapa? Karena dengan restitusi kita langsung memberikan anak kesempatan untuk memilih sendiri, contohnya, atau dengan cara kita mengklarifikasi kepada anak bahwasanya kenapa anak kita seperti itu. Nah, artinya kita lebih pendekatan yang lebih terhadap anak. Nah, yang kelima, dalam memberikan pembelajaran kita harus memberikan dampak yang positif agar potensi yang ada dalam diri anak itu bisa berkembang. Nah, yang keenam, dengan adanya lingkungan positif di lingkungan pembelajaran anak-anak kita, maka anak kita itu akan menjadi butuh bagaimana mereka itu belajar dengan lebih semangat, lebih menyukai pembelajarannya. Nah, yang ketujuh, dengan adanya budaya positif di lingkungan belajar, dengan lingkungan belajar itu anak-anak akan ilmu yang didapatkan itu tidak hanya sekedar ilmu saja, tetapi anak-anak akan lebih bisa memvariasikan, akan lebih bernalar kritis sesuai dengan profil Pancasila. Kenapa? Karena anak bisa di sini lebih ditekankan, anak-anak lebih diberikan kebebasan berpendapat. Nah, yang kedelapan, dengan adanya nilai positif itu diharapkan anak-anak bisa memiliki jiwa yang sosial yang tinggi. Nah, yang kesembilan, dengan adanya budaya positif ini, guru tidak hanya sebagai pendidik tapi juga pembelajar.